Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Devina Andriani, salah satu tim teaching dari mata kuliah asesmen bakat dan minat. Kali ini akan memberikan penjelasan terkait dengan macam-macam tes bakat, dari karakteristik, sejarah, aspek yang diungkap, serta penggunaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah walaupun sama-sama tergolong dalam tes bakat, namun setiap alat tes ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Sehingga diharapkan setelah mencermati video pembelajaran ini, teman-teman nantinya bisa menjadi lebih memahami setiap karakteristik alat tes dan cara penggunaan yang tepat. Terutama untuk beberapa alat tes bakat yang telah diadaptasi dan sering dipakai di Indonesia, nanti akan ada sedikit contoh sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait alat tes tersebut. Namun, jika ingin melihat alat tesnya dengan lebih cermat, silakan bisa ke Laboratorium Fakultas Psikologi UMM untuk belajar secara mandiri. Oke, mungkin teman-teman masih ingat pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sempat menyinggung beberapa alat tes yang sudah pernah disebutkan ya, itu ada 3 untuk alat tes bakat, GATB, General Aptitude Test Battery, DAT, Differential Aptitude Test, dan FACT, Flanagan Aptitude Classification Test. Di sini nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dulu dari GATB-nya. GATB ini sejarahnya adalah dikembangkan oleh Charles A. Odell pada tahun 1947 untuk konseling di tempat kerjanya, yaitu di States Employment Service Office. Nah, di sini terjadi pengembangan ya dari tahun 1947 sampai akhirnya beberapa kali direvisi, sejumlah tesnya dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam, mengikuti terminologi Trustons sebagai 9 PMA atau Primary Mental Ability. Yang dimaksud dengan PMA ini adalah seperti kalau bahasa Indonesia kemampuan bakat primer ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini setiap individu itu memiliki berbagai jenis tingkatan PMA yang berbeda, di mana setiap tingkatannya itu juga terpisah satu sama lainnya, sehingga dapat dievaluasi secara terpisah. Nah, ketika seorang melakukan tugas tertentu, bisa jadi single atau multiple ability dari PMA itu terlibat. Dan di mana PMA dapat memainkan peran yang lebih penting, salah satunya gitu ya. Jadi misalnya ada 3 PMA-nya gitu, satu PMA itu bisa memainkan peran yang lebih penting dalam tugas tertentu daripada yang lainnya. Nah, untuk penggunaannya, GATB ini dikenal sebagai sejumlah tes bakat yang cukup akurat untuk pembimbingan jurusan karena dasar risetnya yang cukup luas. Dia juga bisa digunakan untuk seleksi di berbagai jenis pekerjaan. Untuk jumlah tesnya sendiri ada 12 subtes dan untuk mengungkap 9 kemampuan dasar atau bakat atau aptitude yang dapat disajikan secara individual ataupun klasikal. Selanjutnya ada DAT. Kalau DAT ini sejarahnya adalah sebagai salah satu seri tes bakat yang paling banyak dipakai dalam berbagai bidang pendidikan dan kerja. Disusun oleh G. Bennett, H.G. Sisor, dan A.G. Westman dari USA tahun 1947 dan direvisi pada tahun 1963. Di sini untuk penggunaannya biasanya adalah untuk konseling pendidikan dan kejuruan dari siswa kelas 7 sampai 12, tapi juga dapat mengukur kemampuan orang dewasa untuk kapasitas belajarnya dan bagaimana prediksi sukses pada area tertentu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kalau di bidang industri untuk seleksi, penempatan karyawan, serta promosi jabatan selanjutnya. Untuk jumlah tesnya ada 7 subtes dan dapat disajikan secara individual atau klasikal. Nah, yang terakhir ada FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test. Di sini awalnya dikembangkan oleh Direktur American Institute for Research serta profesor psikologi dari Universitas Pittsburgh yang bernama J.C. Flanagan. Di sini J.C. Flanagan diminta pada Perang Dunia Kedua untuk membentuk The Army Air Force Aviation Psychology Program untuk seleksi awak kapalnya.
Namun setelah Perang Dunia Kedua ini ia membuat standar untuk tes bakat bagi pekerja di bidang sipil yaitu FACT ini. Nah, usaha untuk mendapatkan sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas tertentu itu akhirnya muncullah si FACT ini. Penggunaannya di sini adalah salah satunya untuk perancangan program pelatihan dalam rangka untuk konseling pekerjaan, sama seperti alat tes yang lainnya juga untuk seleksi dan penempatan karyawan, memprediksi performa dan keberhasilan kerja untuk perencanaan pendidikan berdasarkan pengembangan bakat itu jikalau di ranah sekolah ya atau ranah pendidikan. Untuk jumlah alat tesnya ada 14 subtes dan dapat disajikan secara individual dan klasikal. Oke, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan General Aptitude Test Battery atau GATB. Nah, di sini sayangnya untuk GATB ini agak sedikit sulit untuk mencari contohnya dan juga GATB ini agak jarang digunakan ya di Indonesia gitu. Saya kurang tahu apakah di Fakultas Psikologi UMM di labnya itu ada atau tidak. Tapi paling tidak di sini teman-teman lebih paham terkait dengan konsepnya ya gitu. Apa sih fungsinya dari subtes GATB ini? Mungkin teman-teman masih ingat bahwa GATB ini adalah untuk mengungkap 9 aspek ya, di mana jumlah subtesnya ada 12. Kalau teman-teman lihat di sini, di sebelah kanan itu adalah subtesnya, lalu di sebelah kiri itu adalah aspek yang diungkap gitu. Di sini nomor 4, 3, 6, dan seterusnya itu adalah dari nomor subtesnya gitu. Bisa diperhatikan bahwa satu subtes itu bisa mengungkap lebih dari satu aspek gitu ya. Nah, ini mungkin nanti harus dicermati. Untuk aspeknya sendiri ada general ability, yaitu kemampuan menangkap dan mengerti konsep prinsip, penalaran, dan pembuatan keputusan. Nah, biasanya ini fokusnya lebih memiliki terkait dengan keberhasilannya kalau potensi di sekolahnya gitu, potensi belajarnya di sekolahnya. Untuk subtes yang mengungkap ada 3, yaitu 3-dimensional space atau ini ya, tes 3 dimensi gitu. Lalu vocabulary atau terkait dengan kata-kata, dan ada arithmetic reason atau terkait dengan angka gitu. Jadi untuk 3 subtes ini akan membentuk general ability gitu ya. Jadi konsep prinsip, penalaran, dan pembuatan keputusan. Lalu ada verbal aptitude, di sini kemampuan untuk mengerti arti dari kata dan penggunaannya secara efektif. Intinya terkait kemampuan dalam mengolah kata lah ya gitu. Di sini pakai subtes ketiga yaitu vocabulary. Lalu ada numerical aptitude, yaitu kemampuan melakukan operasi angka secara cepat dan tepat. Subtesnya ada computation dan arithmetic reason. Ini sama ya, arithmetic reason bisa mengungkap general ability juga dan juga bisa mengungkap numerical aptitude juga. Lalu ada special aptitude, di sini adalah bagaimana kemampuan untuk berpikir secara visual pada bentuk geometris, menangkap objek 3 dimensi, dan mengingat hubungan yang dihasilkan dari gerakan suatu objek dalam ruang. Ini tadi pakai subtes 3-dimensional space. Lalu ada form perception, yaitu kemampuan untuk melihat bagian dari benda, gambar, dan grafik, lalu melihat perbandingan dan pembedaan secara visual. Melihat perbedaan nyata pada bentuk atau bayangan dari suatu figur dan panjang lebar suatu grafis. Jadi kalau bedanya, kalau yang spatial ini dipikirin gitu ya. Kalau form perception ini lebih persepsinya gitu. Jadi bisa jadi kalau yang special aptitude itu kita masih ngebayang-bayangin gitu ya, karena kita tidak langsung ketemu sama objeknya gitu, karena objeknya 3 dimensi. Nah kan kalau form perception ini biasanya lebih kepada gambar, grafik atau benda gitu. Lalu ada clerical perception, di sini untuk mengungkap objek clerical
dan kemampuan persepsi terhadap komputasi secara sepintas gitu. Jadi lebih kepada tugas administrasi gitu ya, dan juga untuk mengingat. Lalu ada motor coordination. Motor coordination ini adalah kemampuan koordinasi gerakan otot mata, tangan, dan jari dengan terampil, teliti dalam gerakan cepat dan tepat. Sini menggunakan tes mark marking. Lalu ada finger dexterity atau kemampuan gerakan jari jemari, manipulasi objek kecil secara terampil dan teliti, menggunakan assemble dan disassemble. Lalu ada manual dexterity, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan terampil, terutama dalam menempatkan dan memindahkan, ini menggunakan place and turn. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, ada perbedaan dari beberapa alat tes yang tadi dengan 3 alat tes terakhir ini. Yang nomor 1 sampai 8 gitu tadi ya, itu adalah subtes yang dimana penyajiannya harus urut dari subtes nomor 1 dan berakhir subtes nomor 8. Ini yang namanya tes verbal. Jadi tesnya itu paper and pencil gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang nomor 9 dan 12 ini 9 sampai 12 jadi ada place, turn, terus habis itu assemble sama disassemble ini, kalau kita melihat melihat dari deskripsinya di situ, dia melakukan performansi praktek secara langsung gitu. Jadi ada memang benda-bendanya yang digunakan untuk observasi terkait dengan kemampuan gerakan jemari-jemarinya, apakah terampil atau tidak. Oke, tadi sekilas terkait dengan GATB, kita menuju kepada DAT, atau Differential Aptitude Test. DAT sendiri sebenarnya dari 7 subtesnya ini bisa dikategorisasikan menjadi 2. Jadi sama kayak tadi ya, ada kelompok tes verbal sama kelompok tes non-verbal. Cuma bedanya kalau ini DAT ini, kelompok tes verbalnya ini fokusnya adalah terkait dengan subtes terkait dengan kalimat, kata, dan juga aritmatika. Sedangkan kalau non-verbalnya ini biasanya fokusnya pada gambar, spasial, ruang, dan mekanikal. Kita lihat ya lebih rinci terkait dengan setiap subtes ini. Nah, yang pertama adalah penalaran abstrak atau A3 kalau di Indonesia kodenya di sini. Waktunya 25-30 menit. Ini nanti kalian gak usah ngapalin terkait dengan berapa lama waktunya gitu ya. Di manualnya biasanya ada gitu. Jadi silakan kalian cermati aja di situ. Nah, di sini untuk penalaran abstrak itu mengukur terkait dengan penalaran non-verbal meliputi hubungan logis dari figur abstrak atau benda-benda. Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri ini adalah contoh dari soalnya gitu ya, di mana di sini kalau kita lihat ini ada sebelah kiri, di kotak sebelah kiri ini adalah soalnya sebenarnya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah jawabannya. Kalau kita melihat di sini dari kotak pertama, kotak kedua, ketiga, dan 4 garisnya itu semakin lama semakin condong ke kanan gitu ya. Lalu maka kita harus mencari yang mana untuk melengkapi kotak 5 gitu ya. Yang paling tepat dari pola ini adalah pada gambar pilihan yang A, B, C, D, E, yang mana? Yes, yang benar adalah yang D. Nah, di sini nanti dari pesertanya akan diminta untuk mengisi pada lembar jawabannya. Oke, kita kembali ke sini. Untuk penggunaannya di sini A3 atau penalaran abstrak ini adalah untuk memprediksi dalam bidang pendidikan dan profesi yang menuntut pemahaman relasi antara benda atau objek. Nah, abstract reasoning atau penalaran abstrak ini adalah suplemen untuk verbal reasoning dan ditambah numerical ability nanti bisa mengestimasi general intelligensinya gitu ya. Hampir sama ya seperti yang tadi GATB gitu, ada 3 subtes itu yang bisa mengukur general ability-nya. Kurang lebih untuk DAT juga sama, yaitu ada verbal reasoning, numerical ability, sama ini abstract reasoning ini.
Nah, di sini abstract reasoning juga bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk memahami penalaran seseorang jika seorang mengalami kesukaran bahasa dan mendapatkan skor rendah pada tes verbal reasoning. Jadi, jikalau mungkin dia kesulitan dalam verbal gitu ya, untuk penalarannya dalam alat tes verbalnya, kita bisa lihat penalarannya dari abstrak ini. Jadi tidak terbatas dari bahasanya. Lalu yang kedua ada numerical ability atau tes berhitung. Waktunya kurang lebih 30 menit. Fungsinya adalah untuk mengukur penguasaan hubungan numerik yang sederhana dan pemecahan masalah terkait konsep numeriknya gitu ya. Di sini mungkin sudah kelihatan contohnya, sangat mudah sekali gitu. 13 tambah 12 adalah 25 gitu ya. Penggunaannya adalah untuk prediksi dalam bidang pendidikan, matematika, fisika, kimia, teknik, dan bidang lain yang biasanya membutuhkan kemampuan berpikir secara kuantitatif dan profesi dalam bidang seperti akuntansi, statistik, ataupun asisten laboratorium. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah tes ini mengukurnya lebih kepada komputasinya daripada penalaran numeriknya. Maksudnya seperti apa? Jadi lebih kepada perhitungan-perhitungan secara sederhananya, bukan pola dari numeriknya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada beberapa alat tes itu yang mungkin masih ingat dulu ada misalnya 2, 4, 6, 8 gitu ya. Jadi untuk melihat pola dari setiap angka gitu. Kalau ini lebih kepada komputasinya, cara mengolah datanya. Nah, di sini seperti tadi numerical ability bersama dengan verbal reasoning bisa digunakan untuk mengestimasi general learning gitu ya. Yaitu kemampuan untuk belajar dan berprestasi berprestasi dalam akademik. Nah, selanjutnya ada space relation atau hubungan spasial atau ruang. Hubungan spasial atau ruang. Nah, di sini waktunya kurang lebih 30 menit. Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan memvisualisasikan objek 3 dimensi dari pola 2 dimensi dan bagaimana objek ini akan terlihat jika diputar gitu ya. Nah, kalau di sini dilihat bahwa ini adalah rangka dari suatu bidang 3 dimensi di mana ini pesertanya diminta untuk membayangkan kira-kira rangka ini kalau disatukan jadi seperti apa. Jadi di sini ada yang A, B, C, atau yang D gitu ya. Di sini sudah dijawab adalah yang C gitu. Nah, di sini penggunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan seseorang mengenal ruang 3 dimensi baik untuk bidang studi maupun pekerjaan yang terkait dengan perencanaan, desain pakaian, arsitektur, seni dekorasi, atau bidang lain yang membutuhkan pengamatan 3 dimensi. Selanjutnya ada mechanical reasoning atau penalaran mekanikal. Kodenya adalah C4. Kurang lebih waktunya juga sama, 30 menit. Di sini mengukur pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan fisika. Nah, kalau di sini diminta dari gambar ini, pesertanya diminta untuk membayangkan kira-kira pada fenomena ini atau pada kejadian ini, di mana ada 2 orang sedang memegang papan dan di atas papan ini ada balok kayu ya, gelondong kayu. Nah, kira-kira yang merasakan lebih berat yang mana, yang A atau yang B gitu ya. Jadi pilihan C ini adalah apabila dua-duanya sama beratnya gitu. Nah, itu berarti kalau di sini sudah dijawab adalah jawaban yang B gitu. Ya karena wajar ya, karena ini lebih dekat dengan si B sehingga bebannya akan terasa lebih berat di B. Penggunaan dari mechanical reasoning ini adalah untuk prediksi dalam pekerjaan seperti bidang mekanik, perakitan, pertukangan kayu, dan bidang lain yang membutuhkan kemampuan prinsip-prinsip kerja dan reparasi alat yang bersifat kompleks. Nah, selanjutnya ada juga clerical speed accuracy atau CSA, atau kalau di Indonesia ini nama alat tesnya adalah cepat teliti atau D4.
Untuk alat tes D4 ini lebih unik ya dibandingkan alat tes yang lain, di mana ada 2 bagian gitu. Ada bagian 1 dan bagian yang kedua, di mana sebenarnya bagian yang akan dihitung skornya adalah pada bagian kedua gitu. Jadi bagian 1 itu cuma untuk sebagai latihan dan adaptasi gitu. Namun tetap saat kita nanti mengadministrasikan alat tes, kita tidak akan bilang bahwa bagian 1 ini adalah latihan aja gitu. Tapi nanti saat scoringnya yang akan kita hitung adalah pada bagian 2-nya aja. Nah, di sini fungsinya dari D4 ini adalah untuk respon subjek terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang menyangkut kecepatan persepsi dari stimulus yang bersifat sederhana, kecepatan respon terhadap kombinasi huruf dan angka, dan ingatan jangka pendek gitu. Nah, di sini kalau kita lihat pada contoh yang di sebelah kiri ini, ini adalah jawabannya gitu ya. Nanti teman-teman akan melihat bahwa ada rangkaian huruf dan angka, di mana nanti teman-teman diminta untuk mencocokkan gitu ya, sebagai testingnya gitu, diminta untuk mencocokkan yang manakah yang benar gitu ya dengan pilihan yang ada di sini. Jadi mungkin A besar B besar ini gitu ya, A besar B besar ini ada soalnya tuh bisa A besar B kecil. Jadi intinya adalah lebih untuk membandingkan gitu ya, mengkomparasi antara soalnya sama jawabannya itu harus sama gitu. Jadi kalau di soalnya itu A besar B besar, maka kita harus nyari yang kita garis bawahi A besar B besar gitu. Di sini kalau B besar B kecil, nanti kita garis bawahi B besar B kecil. Nah, misalnya kalau di sini nanti yang A besar 7 gitu yang menjadi soalnya, maka kita harus menggaris bawahi A besar dan 7-nya juga. Jadi cara menjawabnya di sini adalah dengan cara menggaris bawahi dari pilihan jawaban yang tepat. Selanjutnya ada verbal reasoning atau tes penalaran verbal. Di sini gunanya untuk mengukur kemampuan memahami ide atau konsep dan memecahkan masalah dalam bentuk kata. Fungsinya adalah untuk memprediksi keberhasilan dalam akademik serta dalam pekerjaan yang mementingkan komunikasi yang akurat seperti bisnis, hukum, pendidikan, pemasaran, hubungan masyarakat, seni, dan jurnalisme. Sudah kelihatan ya di sini ya, bahwa kalau di contoh ini adalah diminta untuk melengkapi katanya gitu ya. Kalau ini drink is to water as it is to food gitu. Jadi diibaratkan pada minum itu menggunakan air, seperti kalau kita makan itu gunanya untuk food gitu ya, untuk makanan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tes penalaran verbal ini kenapa nggak ada kodenya? Karena tidak diadaptasi oleh Indonesia gitu. Mungkin karena dia verbal ini agak sedikit bias budaya mungkin ya, antara bahasa Inggris kan dengan bahasa Indonesia kan mungkin ada perbedaan terjemahannya gitu ya kalau terkait dengan kalimat, sehingga mungkin agak sedikit lebih sulit untuk diadaptasi. Dan yang terakhir adalah language usage atau pemakaian bahasa. Hampir sama dengan yang tadi ya, semuanya adalah mengukur terkait dengan verbal bahasa. Namun kalau di sini adalah untuk membedakan tata bahasa yang baik dan benar, penggunaan tanda baca dan penggunaan kata dengan menggunakan tes spelling atau mengejek kata, dan grammar atau kesalahan tata bahasa, tanda baca, dan pemakaian pemakaian kata. Penggunaannya adalah untuk mengetahui keterampilan bahasa yang berkembang dengan baik, dibutuhkan sebagian besar untuk pekerjaan yang membutuhkan gelar sarjana, biasanya untuk karir dalam menulis, dan juga untuk mengajar seperti kesekretariatan, hukum, penulis, pustakawan, dan editor. Nah, kalau di sini di mana contohnya adalah untuk melihat kesalahannya ada di mana gitu ya. Kalau di sini kita bisa melihat, oh kesalahannya adalah yang ada pada C gitu ya. I just left my friend's house gitu. Dimana kurang tepat untuk grammarnya. Nah,
Yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT yang terdiri dari 14 subtes. Nah, di sini akan saya kenalkan saja ya dari beberapa subtes ini. Namun untuk contohnya nanti akan saya berikan beberapa subtes aja yang sudah diadaptasi. Oke, kita lihat di sini ada inspection, di mana fungsinya adalah mengukur kecepatan dan akurasi dalam melihat ketidaksempurnaan pada gambar, objek atau serangkaian benda. Kemampuan ini dibutuhkan dalam pekerjaan terkait detail seperti memeriksa hasil produksi pabrik, teknisi, dokter, dan arsitek. Lalu ada coding untuk mengukur kecepatan dan ketepatan pemberian kode atas informasi khusus. Yang dimaksud dengan informasi khusus ini adalah pada setiap organisasi atau perusahaan itu ya, kadang-kadang mereka punya kode-kode tersendiri gitu. Misalnya untuk barang itu kodenya AB gitu ya, atau CD gitu untuk barang tertentu gitu. Nah di sini kita melihat terkait dengan seberapa cepat dan tepat dalam pemberian kode ini gitu. Nah biasanya untuk programmer, traffic control, dan operator juga. Lalu ada yang ketiga adalah memori atau ingatan, di mana di sini adalah kemampuan mengingat ya dan menyebutkan kembali kode-kode yang sudah ada gitu. Nah di sini biasanya untuk pada pengacara ataupun dokter yang membutuhkan kemampuan mengingat yang lebih baik gitu dibandingkan yang lainnya. Nah mungkin di sini teman-teman sudah memperhatikan ya bahwa ada salah satu profesi dokter ini ternyata membutuhkan beberapa subtes bakat gitu ya, seperti inspection dan juga memori gitu. Nah di sini teman-teman bisa bongkar pasang gitu ya untuk kira-kira menentukan dari 14 FACT ini, subtes ini mana saja yang diperlukan untuk satu karir atau satu pekerjaan tertentu gitu. Kalau di sini contohnya seperti dokter gitu ya, ada juga arsitek dan yang lain sebagainya gitu. Kita menentukannya dengan cara seperti apa? Bisa dengan cara kita melihat karakteristik pekerjaan tersebut. Itu tugasnya adalah untuk apa gitu. Kayak dokter misalnya, dia kan harus teliti ya menginspeksi terkait dengan terkait dengan penyakit orang tersebut gitu ya. Observasinya harus tinggi gitu. Jadi cocok untuk memberikan inspection karena mengungkap tadi kecepatan dan akurasi terkait dengan ketidaksempurnaan pada objek, serangkaian benda. Jadi untuk lebih fokusnya pada ketelitiannya gitu. Sedangkan untuk yang memorinya adalah dokter harus banyak mengingat ya, dari mengingat obatnya mungkin, mengingat apalagi mengingat resep dan segala macamnya. Jadi akan sangat penting bahwa dokter ini bisa diungkap menggunakan aspek memori, yaitu tes ketiga dari FACT. Nanti sambil jalan teman-teman akan melihat ada beberapa profesi yang juga terulang gitu ya di sini. Di situ nanti kita bisa mengetahui kombinasi beberapa FACT yang bisa dipakai untuk beberapa profesi tertentu. Oke, selanjutnya ada precision, ketepatannya. Kalau di sini fokusnya adalah terkait akurasi dalam melihat objek-objek yang kecil, biasanya untuk arsitek, akuntan, kasir, dan animator yang fokusnya sangat teliti pada bagian-bagian kecil gitu ya, hal-hal detail. Lalu yang kelima ada assembly atau merakit. Di sini fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan visual, bagaimana sejumlah objek model terpisah-pisah akan tampak jika diatur sesuai dengan instruksinya gitu. Biasanya orang-orang teknik ya melihat seperti ini, teknik mesin seperti itu. Lalu ada scales atau skala, adalah mengukur kecepatan dan keakuratan dalam pembacaan skala, grafik, dan peta atau denah. Ini biasanya diperlukan untuk yang ahli biologi, ahli kimia, insinyur, ahli matematika, perawat, ahli medis, atau pilot. Di sini adalah karena mereka biasanya berkutat dengan
grafik atau skala ya, begitu juga dengan peta atau denah. Selanjutnya yang ketujuh adalah coordination atau koordinasi, mengukur kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan lengan dan tangan atau hand and arm coordination. Di sini sangat sesuai untuk kemampuan para pelukis, desainer baju, dan dokter yang sangat sering menggunakan tangannya ya, berinteraksi tangan dengan pekerjaannya. Selanjutnya ada judgment and comprehension. Di sini adalah untuk mengukur kemampuan membaca dengan pemahaman, penalaran logis, atau mengambil keputusan secara tepat dalam situasi praktis. Lalu ada yang ke-9, aritmatika atau berhitung. Fungsinya adalah mengukur kecakapan bekerja dengan angka untuk perhitungan jumlah, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Jadi untuk aritmatika sederhana ya, komputasinya. Lalu sekarang yang ke-10 ada patterns atau pola. Fungsinya adalah mengukur kemampuan untuk reproduksi pola-pola dasar sederhana atau outline secara tepat dan teliti. Ini yang biasanya digunakan untuk desainer, tukang jahit, perakit, arsitek, atau periklanan. Lalu ada komponen, yaitu untuk mengukur, mengidentifikasikan berbagai komponen penting. Dan ke-12 ada tables, yaitu mengukur kemampuan membaca tabel angka. Jadi bukan meja ya, lebih kepada tabel. Di tabel ini nanti akan ada yang angka dan ada juga yang huruf alfabet. Nah, ini sangat sesuai untuk pekerjaan yang seperti ahli farmasi, kimia, sekretaris, ataupun akuntan. Yang ke-13 ada mekanik. Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip mekanika dan juga menganalisis gerakan mekaniknya. Sangat cocok untuk para ahli mesin, motor, arsitek, dan teknik sipil. Dan yang terakhir adalah expression, yaitu mengukur perasaan dan pengetahuan tentang bahasa. Di sini untuk mengungkap kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Tes ini sesuai untuk kemampuan para ahli sastra, psikolog, pengacara, dan penulis. Oke, ini adalah beberapa contoh dari alat tes yang sudah diadaptasi ya dari FACT. Di sini yang pertama namanya sudah dirubah menjadi tes pemahaman atau A1. Di sini kalau di FACT sendiri namanya adalah Judgment and Comprehension. Waktunya pengerjaannya kurang lebih 35 menit. Fungsinya adalah untuk membaca dan memahami, tadi melihat alasan yang logis serta mengambil keputusan dengan menangkap makna dari suatu situasi yang praktis. Di sini jikalau dipasangkan dengan subtas yang lainnya bisa memprediksi keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya berdasarkan bakat yang dimiliki. Tadi yang sudah saya bilang ya, bahwa ada beberapa pekerjaan tertentu yang bisa diungkapkan bakatnya dengan mengkombinasikan beberapa subtes FACT tersebut. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari soalnya. Bisa kita lihat ini adalah soal cerita gitu ya, di mana nanti diminta untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan di bawah soal cerita tersebut. Selanjutnya adalah tes ungkapan atau A6 di sini, atau di sini bilangnya judgment and comprehension. Oh sorry, ini saya sepertinya salah ini, bukan judgment and comprehension, expression sebenarnya harusnya. Kayaknya saya typo deh. Di sini adalah untuk mengukur perasaan dan pengetahuan tentang bahasa, mengungkap kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Kurang lebih sama ya. Jadi fokusnya kalau di sini yang kita bisa lihat adalah dari contoh soalnya perbedaannya. Kalau yang tadi diminta untuk menjawab dari permasalahan atau dari cerita yang menunjukkan dari fenomena yang praktis gitu ya, fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalau yang tes ungkapan ini kita diminta untuk memilih satu pernyataan yang mana paling jelas dan lancar dan satu pernyataan yang paling tidak jelas dan tidak lancar. Kalau kita lihat di sini berdasarkan dari
urutan katanya, pola katanya, atau dari rangkaian katanya, kita bisa melihat bahwa yang yang B ini adalah yang baik. Nasihat dokter telah saya turuti dengan memakan macam-macam makanan, tapi saya belum juga dapat tidur nyenyak. Dan yang paling buruk adalah yang A. Gitu. Untuk menuruti nasihat dokter, saya telah menuruti makan. Nah, ini udah sangat ini ya, udah sangat secara bahasanya juga beda sekali gitu, sudah cocok gitu. Jadi nanti tinggal memilih satu yang paling rangkaian katanya paling buruk dan satu yang rangkaian katanya paling baik. Terus ada tes kode dan ingatan atau coding and memory. Nah, di sini waktunya adalah 20 menit, di mana ada dua bagian, yaitu bagian 1 10 menit dan bagian 2 juga sama 10 menit. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan dan kecermatan coding informasi dan mengingat sandinya gitu. Penggunaannya adalah untuk konseling pekerjaan sebagai alat bantu guna memprediksi keberhasilan dan dapat digunakan dalam seleksi dan penempatan karyawan. Jadi ini kalau di contohnya nanti dari pesertanya akan diberikan gitu ya beberapa kode gitu, di mana nanti diminta untuk mengingat setiap kode ini dan akhirnya diminta untuk menceklis sesuai dengan kode yang sesuai gitu ya. Nanti diminta untuk menceklis dari soal itu mana kode yang sesuai. Misalnya nanti ada kalimat dia gitu ya, dia akan diberikan beberapa angka-angka gitu. Jadi nanti dia harus ya, kalau dia dianggap benar itu apabila mencentang sesuai dengan kodenya, bahwa dia itu kodenya 23 itu. Atau nanti ada kode hurufnya ada kalimat selatan gitu ya. Itu nanti dianggap benar jikalau dia mencentang jawaban yang sesuai dengan kodenya selatan, yaitu NK. Lalu yang ketiga ada assembly atau tes merakit objek C1. Waktunya adalah 18 menit. Di sini adalah untuk mengukur kemampuan mengenal, mengetahui dan membayangkan bentuk suatu objek yang disusun dari bagian-bagian tertentu yang terpisah. Jadi di sini kalau kita bisa lihat A, B, C, D ini ya. A, B. Nah, ini adalah bagian yang terpisah. Nah, nanti peserta diminta untuk membayangkan jikalau bagian-bagian ini nantinya disatukan itu seperti apa. Di sini adalah contohnya. Ini adalah sisi A dan ini adalah sisi B. Jikalau sisi A dan sisi B disatukan gitu ya. Di sini juga ada, jadi 3 yang di sini adalah soalnya dan ini adalah hasil jawabannya. Nah, seperti ini juga sama, ini adalah soalnya di mana bagian-bagian ini masih belum dirakit dan ini adalah nanti pilihan jawaban yang bisa dipilih untuk menunjukkan mana hasilnya jikalau soal ini sudah dirakit bagian-bagiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini nanti sama bersama dengan subtes lain biasanya digunakan untuk memprediksi keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya berdasarkan bakat yang dimilikinya, yaitu di mana ini lebih fokusnya pada mekanik ya, merakit objeknya gitu. Yang biasanya pekerjaan terkait benda-benda seperti teknik gitu ya, teknik mesin, teknik sipil seperti itu. Nah, untuk scoring dan penormaan sendiri sebenarnya pada setiap alat tes itu ada cara scoringnya. Jadi tidak hanya menjumlahkan jawaban yang benar aja gitu ya, tapi nanti dari jawaban yang benar saja itu nanti akan dikasih perhitungan. Ada yang dikali 1/4, ada yang dikali setengah, ada yang tidak dikali gitu, cuma dikali 1. Nah, itu nanti ketemu yang namanya raw score. Nah, dari raw score ini nanti kemudian dihitung min sama SD-nya. Jadi ini bisa digunakan dari scoring dan penormaan itu jikalau teman-teman misalnya nih kalau dulu waktu kita mata kuliah MK Assessment sebelum pandemi
itu teman-teman akan menjadi testi sendiri gitu ya, menjadi testi, dan di sana teman-teman hasil raw score-nya dikumpulkan di dalam satu kelas, dan nanti akan dihitung mean dan standar deviasinya. Nah, setelah itu nanti akan ketemulah norma kelompoknya gitu ya. Penormaan kelompok menggunakan rumus penormaan ini mungkin teman-teman masih ingat di bukunya Pak Aswar, kayaknya ada di penyusunan alat ukur psikologi gitu ya. Nah, di mana nanti dari norma kelompok ini biasanya nanti akan menghasilkan batasan atau batasan angka itu mana yang masuk dalam kategorisasi tinggi, agak tinggi, sedang, agak rendah, dan rendah. Fungsinya apa sih kita ada penormaan ini? Nanti saat kita memberikan deskripsi hasil dari tes tersebut, kita bisa tahu bahwa dia dibandingkan dengan orang-orang sekelompoknya atau orang-orang sebayanya itu masuk dalam kategori mana kemampuannya. Nah, itu nanti bisa teman-teman pelajari ya sendiri di Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi UMM. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait macam-macam alat tes, dari sejarahnya, aspek yang diungkap, hingga tujuan penggunaannya. Semoga apa yang telah teman-teman pelajari hari ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.